Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Dwi Sabto Widodo di acara TVRI Sport. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa tentunya kita akan berbincang-bincang seputar dunia olahraga. Dan ini akan berbicara mengenai olahraga yang saya suka ini pemirsa. Ini adalah olahraga renang dan tema pada kesempatan kali ini adalah potensi atlet renang berprestasi di Sumatera Selatan. Dan tentunya telah hadir juga bersama kita dua orang bintang tamu, dua orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Rashid Usman Esos. Beliau adalah Wakil Ketua Umum 2 Aquatic di Provinsi Sumatera Selatan. Dan yang selanjutnya adalah Mas Hari Sultan Afif, atlet berprestasi renang di Sumatera Selatan. Baik, langsung saja kita sambut nih pemirsa. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Mas, apa kabar? Oke. Pak, ini dengar-dengar ya Pak, kita punya slogan sendiri nih Pak. Seperti apa Pak slogannya ini Pak? Ya, slogan untuk pembuka kita dalam satu acara itu di Aquatic itu adalah Salam Aquatic Indonesia. Salam Aquatic. Jawabannya gimana nih Pak? Jawabannya ada di air kita jaya. Di air kita jaya. Jadi Oke. mungkin kita coba ulangin sekali Oke, jadi lagi. saya jawab nih Pak ya. Gimana nih Pak? Salam Aquatic Indonesia. Di air kita jaya. Oke. Seperti itu ya. Oke, bagus. Sekarang keren Pak. Kemudian Pak, mungkin saya ingin langsung aja ya Pak ya ke pertanyaan ini. Soalnya saya juga pengen tahu lebih banyak nih soal dunia renang khususnya akuatik di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini Pak, melihat perkembangan sekarang ya Pak, olahraga renang di Sumatera Selatan itu seperti apa nih Pak untuk sekarang? Iya, jadi berbicara soal tema tadi yang disebutkan potensi dari atlet Sumatera Selatan itu, saya jelaskan dulu potensi itu maksudnya apa. Gitu. Iya. Jadi potensi itu adalah kemampuan, kekuatan, kapasitas yang terpendam yang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu yang memiliki kemampuan untuk dikembangkan sehingga kemampuan itu bisa berharga. Seperti prestasi luar biasa secara fisik, secara mental, secara tekniknya itu bisa berkembang seperti Oke, berarti itu. kita ini mencari bibit-bibit baru ya Pak ya, berarti ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak ya, potensi yang menonjol dari atlet renang ini seperti apa Pak kira-kira Pak di Sumatera Selatan? Iya, yang potensi yang menonjol di atlet renang kita ini ya seperti kita ketahui bahwa di Provinsi Sumatera Selatan ini banyaknya tumbuhnya ya klub-klub di Sumatera Selatan ini seperti jamur di musim hujan. Oke. Jadi saya tarik dari beberapa satu dekade terakhir itu ada beberapa klub renang hanya ada SON, ada PPLPD, ada klub-klub, 1 klub, 2 klub. Nah sekarang ini di Sumatera Selatan ini sudah terdiri dari 28 klub yang terdata di administrasi di Aquatic Provinsi Sumatera Selatan gitu. Gitu Mas Sabto. Saya coba kembali ke Bapak, kan sekarang ada sebagai Wakil Ketua Umum ya Pak ya. Wakil Ketua Umum Aquatic di Provinsi Sumatera Selatan. Artinya ini juga membawahi beberapa tim atau seperti apa Pak? Jadi mencari potensi-potensi atlet terbaru itu seperti apa Pak? Apakah ada programnya tersendiri atau seperti apa? Ya, potensi atlet renang di Sumatera Selatan ini sudah saya jelaskan tadi bahwa terdiri banyak klub ya. Jadi untuk mencari potensi yang lebih berpotensi untuk menjadi atlet nasional itu tentunya kita akan melihat dari event-event yang diikuti oleh klub-klub tadi, sehingga nanti kita juga akan merekrut itu untuk dibina sebagai atlet Provinsi Sumatera Selatan yang diharapkan menjadi pilar-pilar nasional gitu seperti itu Pak. Oke. Dan ini kita juga berarti ini salah satu atlet berprestasi kita ya Pak ya di Sumatera Selatan ya Pak ya. Mas Afif atau Mas Hari nih kita panggil? Mas Hari. Oke. Oke, Mas Hari ini Mas dari kapan mulai terjun ke dunia renang? Kalau dari saya ini dari awal ya, sangat awal saya
itu dari bayi itu udah dicelup-celupin di kolam renang gitu. Oke. Jadi kalau karirnya itu Karir. dimulai dari umur 8 tahun. 8 8 tahun. Memang di umur segitulah banyak perbaikan gaya, banyak pembelajaran gaya yang harus lancar lah gayanya dia. Jadi nanti pas udah mateng, pas udah umur 14 tahun nanti baru bisa kompetitif kitanya. Gitu. Oke. Saya juga seperti itu. Jadi alasan dari menekuni ini kan dari sekian banyak nih olahraga. Betul. Kenapa renang? Renang itu asik ya, asik. Oke. Olahraga rekreasi kan, termasuk Iya. termasuk olahraga rekreasi. Kalau saya itu olahraganya sih asik sih, karena kan kita berenang itu no sweating, tidak berkeringat gitu Oke. kan. Kita dalam air juga, lalu sama teman-teman juga lebih banyak lebih rame gitu, jadi kita kompetitif juga kadang-kadang cepet-cepetan gitu. Jadi kita kompetitif tersendiri dalam kompetitif setiap tersendiri, latihan setiap gitu ya, latihan gitu. Oke. Kalau saya milih asik sih. Oke, Pak Rashid. Pak Rashid siap. ini seorang pelatih juga ya Pak ya, pelatih renang. Iya. Nah, Pak Rashid juga memiliki memiliki sertifikasi internasional FINA dan ASCA. Betul ya, betul. Itu boleh dijelaskan Pak seperti apa FINA dan ASCA? Ya. FINA itu adalah Federasi Internasional de Natation. Itu sebelum berubahnya nama Aquatic World. Jadi World Aquatic. Jadi sebelum World Aquatic yang sudah dirombak namanya dari tahun 2024, kalau di Indonesia itu jadi Aquatic Indonesia, itu sebelumnya PRSI. Nah itu jadi di sini FINA itu adalah aquaticnya sekarang gitu. Aquatic untuk yang sekarang. Jadi World Aquatic gitu. Jadi World Aquatic. Jadi di situ Berarti sertifikasi FINA itu sendiri didapat dari pelatihan. Oke, itu sertifikat FINA dan ASCA itu memang untuk seorang pelatih renang ya Pak? Atau seperti apa? Apakah ada standar khusus untuk perenang? Apakah ASCA ini juga semacam standar untuk menjadi maksud saya untuk sebagai pelatih renang? Iya. Oh jadi sertifikasi ASCA itu adalah beda federasi. Jadi asosiasi ASCA itu adalah Asosiasi Swimming Coach Association American ya. American Swimming Coach Association. Oke. Nah, sementara FINA itu adalah federasinya. Nah, ASCA itu di dalam FINA itu sendiri di dalam akuatik seperti itu. Jadi sertifikasi itu dua badan yang berbeda gitu seperti itu. Oke. Mas Hari nih. Mas Hari ini sekarang masih kuliah nih Mas ya? Iya, Masih kuliah. Masih aktif kah? Masih aktif. Di mana nih Mas kuliahnya? Saya di Universitas Multidata Palembang. Oke. Mas, sekarang ya Mas ya, Mas Hari ini kan sekarang berarti umurnya sekitar 23. 23. Itu cabang olahraga renang itu di kelas mana nih Mas kira-kira? Kalau saya itu udah termasuk di senior. Di senior? Iya, di senior. Oke. Berarti memang olahraga renang itu memang ada kelas-kelasnya sendiri. Senior itu paling ujung atau senior itu iya paling atas. Paling atas. Paling atas gitu. Jadi memang udah sangat kompetitif di situ. Berarti ada rentang umur ya? Ada rentang sampai ke berapa tuh Mas? Untuk senior? Kalau untuk Mentok senior mentok sampai 40 tahun masalah. 40 tahun. 35 tahun ke atas. 35 sampai 40 tahun. 40 tahun ke atas itu udah master. Oke, berarti nanti kemungkinan ada calon-calon juga nih jadi bisa pelatih renang nih. Iya, bisa Oke. Bisa ngobrol juga nanti dengan Pak Rashid minta bimbingan gimana caranya untuk segala macamnya. Oke, Pak Rashid, menurut Bapak nih Pak ya, untuk kualitas pembinaan yang sekarang, kualitas pembinaan untuk atlet-atlet muda renang yang sekarang itu seperti apa Pak yang sudah terjalin, yang sudah terlaksana? Iya, bahwasanya pembinaan itu seperti yang diterapkan di Kementerian Pemuda Olahraga, di petunjuk dan pelaksanaan tes dan evaluasi perkembangan hasil PPLP, hasil SKO atau PPLM itu dari Kementerian Pemuda Olahraga
bidang pembinaan olahraga, asisten deputi sentra keolahragaan tahun 2014 itu bahwasanya pembinaan itu harus diutamakan di empat faktor. Gitu. Di 4 faktor tersebut adalah dari fisik dulu ya Pak ya. Fisik dulu, kemudian tekniknya, kemudian taktik, kemudian psikis. Itu dari pembinaan itu. Nah, pembinaan itu sendiri dilakukan secara sistematik, secara berkelanjutan, secara dia jadi terus berjenjang begitu ya. Didampingi terus ya Pak ya berarti ya. Didampingi terus dari usia dia kanak-kanak atau usia dini sampai usia dia itu mencapai efisiensi kompetisi yang tertinggi. Oke. Gitu. Dari yang sudah kita latih ya Pak yang di dalam pembinaan itu, apakah sudah ada yang sudah mencapai di misalkan tingkat daerah atau sampai ke tingkat nasional? Ya, seperti apa Pak? Iya. Seperti yang saya lakukan di pembinaan di PPLPD ya di Kabupaten Musi Banyuasin itu dari usia dini, dari usia 5 tahun atau 8 tahun itu sudah mulai seperti Afik ini. Oke, berarti baru masuk SD usia tuh Pak? Iya, masuk SD kelas 1 kelas 2 itu sudah dibina sehingga bisa mencapai atlet bisa mewakili daerah. Jadi fisiknya harus dilatih dulu dari mulai dini supaya dia punya kualifikasi yang pas. Iya. Okay. Sehingga dia bisa dinyatakan atlet yang bisa berpotensi untuk kedepannya lagi seperti itu. Setelah fisik tadi ada apa lagi tuh Pak? Teknik juga. Fisik, teknik, kemudian taktik dari taktik. Jadi berenang pun kita pakai taktik ya Pak ya, nggak asal berenang aja berarti. Betul ya, seperti yang atlet-atlet saya dulu saya sampaikan kepada mereka ketika berenang jarak jauh, misalnya 400 meter, misalnya kan itu di 100 meter pertama itu nggak boleh terlalu cepat gitu kan. Begitu cepat nanti 200 meter keduanya dia istilahnya itu kehabisan ongkos. Nah, di situ itu namanya kelelahan duluan. Di situ taktik di situ. Nah, selain itu betul. Setelah taktik psikis tadi ya. Psikis dari psikis tadi berjalanlah dikuatkan mentalnya melalui keterampilan dia tadi. Dari fisiknya, dari tekniknya, dari taktiknya itu timbul mental dia kuat untuk menghadapi kompetisi tersebut dan bisa memenangkan kompetisi tersebut gitu seperti itu. Jadi pembinaannya. Ada berapa macam ini Pak? Ada berapa macam jarak Pak untuk renang ini Pak? Oh jaraknya itu dari 50 meter gaya bebas, 100 meter gaya bebas, 400, 1500 kalau gaya bebas gitu ya. Kalau yang putri itu ditambah 800. Karena yang putri itu tidak 1.500 tapi dia 800 seperti itu. Mas Afif salah satu atlet renang berprestasi di Sumatera Selatan. Prestasi apa aja Mas yang sudah pernah didapatkan selama ini? Kalau selama ini barusan kemarin itu saya menang di invitasi kejuaraan di Jakarta itu mendapatkan medali emas di 100 meter gaya punggung. Gitu, ya. Lalu kalau di sebelumnya lagi itu saya pada tahun 2023 itu kan masih ikut saya Porprov Sumatera Selatan. Itu dapat medali emas juga di 400 meter gaya bebas juga. Masih banyak lagi dan juga ada di waktu sebelumnya lagi di 2022 di bulan Maret itu ada Gupsu di Medan. Di Medan itu saya6 medali emas. Mas, kayaknya banyak banget ya kalau mau disebutkan banyak sekali kalau disebut satu lama. Mungkin kita potong sedikit ya Mas ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjut obrolan kita setelah pariwara berikut ini. Terima kasih. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di TVRI Sport dan kita lanjutkan obrolan dengan Mas Hari nih. Mas Hari, tadi dengan sekian banyak prestasi yang sudah didapatkan tentunya pasti ada latihan-latihan
yang keras juga pasti di situ ya Mas ya. Latihan keras seperti apa yang dialami Mas Hari? Kemudian tapi Mas Hari itu rasa penting, seperti apa kira-kira? Kalau latihan keras yang saya alami setiap hari itu biasanya daily-nya itu saya itu latihan 4 kali sehari gitu. Jadi pagi itu waktu setelah sholat subuh kita latihan itu di kisaran 4.000 meter. 4.000 meter itu total keseluruhan program latihannya. Langsung gitu. 4.000 meter. Iya 4.000 meter. Lalu lanjut ke siangnya itu fisik. Jadi biasanya itu saya itu jogging 10 putaran di dekat rumah saya, lalu narik karet itu resistensi. Lalu setelah itu makan siang, istirahat, lanjut lagi sorenya latihan lagi itu di 5.000 meter. Ya, karena kalau di pagi kan biasanya saya mau sekolah gitu. 5.000 meter. Lalu malamnya itu setelah makan malam, saya biasanya masih latihan lagi. Iya, masih latihan lagi gitu. Jadi sedikit aja kalau di bagian malam itu paling saya stretching atau resisten lagi gitu. Itu kira-kira mengganggu nggak kegiatan renang ini, mengganggu nggak kegiatan untuk kuliahnya? Agak sebenarnya pas awal-awal saya agak sulit ya karena saya harus membagi waktu dari waktu kuliah, waktu latihan juga saya agak kesulitan. Tapi untuk kesininya alhamdulillah lumayan bisa diatasi. Di situ tadi juga ditempa mental berarti Mas. Iya, betul. Nah mental nih tadi kan juga termasuk salah satu porsi latihan nomor 4 ya Pak ya. Iya. Kira-kira mental juara nih yang pernah mental seperti apa sih yang dirasakan ketika bertanding deh? Oke. Kalau saya sih mental tuh saya berpikirnya waktu saya mau bertanding itu bukan mengalahkan lawan, tapi mengalahkan waktu saya sendiri yang sebelumnya udah ada gitu. Melawan diri sendiri. Melawan diri sendiri gitu. Jadi memang rata-rata atlet renang itu tidaklah melawan samping-sampingnya gitu, tapi melawan waktunya sendiri yang kemarin lalu gitu. Jadi kita mengusahai untuk dari yang waktunya sekian pecah waktunya jadi 3 detik lebih cepat gitu, atau mungkin 2 detik gitu kalau jarak pendek. Itu termasuk salah satu motivasi dari dalam diri itu yang sehat sekali ya Mas. Artinya nggak untuk menjatuhkan lawan, tidak untuk mengalahkan lawan, tapi untuk mengalahkan ego diri sendiri, mengalahkan timing diri sendiri. Betul. Oke. Pak Rashid, dalam membina nih Pak, kita balik lagi ke membina calon atlet kita yang berpotensi nih Pak di Sumatera Selatan. Ini kira-kira Pak sudah sampai sejauh mana dan kendalanya apa nih Pak? Iya, seperti yang saya bilang tadi bahwasanya pembinaan itu berkelanjutan dan tekun ya untuk membina atlet-atlet yang usia pelajar ya. Gitu. Jadi pembinaan itu sendiri sebetulnya tidak instan, memakan waktu yang lama. Gitu. Jadi kita harus menentukan goal, tujuan daripada pembinaan itu sendiri. Anak ini mau diikutkan ke event yang mana seperti itu kan. Terus kita buat program-program mereka ini dari misalnya 4 bulan ke depan ikut dalam satu perlombaan festival akuatik, kita harus sudah menyusun program-program apa yang harus dia kerjakan menuju goal tadi gitu kan. Itu jadi seperti itu. Nah, untuk kendala mungkin kendala secara latihan itu tidak begitu signifikan. Hanya kendala itu di prestasi itu biasanya support daripada orang tua. Support orang tua ini kadang-kadang anak orang tuanya tuh dari anak-anak yang usia pelajar ini kurang percaya diri untuk anaknya menekuni prestasi olahraga. Bisa apa enggak nih? Bisa apa enggak gitu, atau mungkin nanti masa depannya anak ini seperti apa? Apakah saya harus memilih prestasi olahraga atau prestasi akademik? Nah, itu yang seperti itu yang biasa saya hadapi sebagai seorang pelatih, sebagai seorang pembina juga di akuatik tersebut. Kendala seperti itu Mas Sabto. Kendala mungkin yang mereka anggap masa depan mereka nanti kalau misalkan jadi atlet, setelah atlet di mana? Ya. Mungkin bisa dijawab Pak, gimana kalau kira-kira sudah jadi atlet nih Pak dan berprestasi, kira-kira seperti apa nih kira-kira? Jadi pandangan opini seperti itu pandangan yang sudah
tahun-tahun lalu lah, sudah lama. Tahun-tahun ya, lalu. ya. Nah, sekarang kita sudah lihat bahwa prestasi atlet sekarang ini sudah diperhatikan gitu. Oke. Untuk masa depannya, seperti kita lihat, kita contohkan saja atlet-atlet yang sudah mendapatkan medali di SEA Games kemarin itu masa depannya cukup terjamin dengan bonus-bonus yang dia dapat, dan salah satu juga ada yang diangkat jadi anggota TNI seperti itu ya, seperti Rizky Juniansah angkat besi itu dia bisa menjadi seorang kapten ya. Dari diangkat letnan 2 bulan berapa yang lalu itu, ketika dia dapat menjadi juara memecahkan rekor dunia di angkat besi di SEA Games kemarin, sudah langsung menjadi kapten. Jadi masa depannya itu jangan khawatir. Jangan khawatir untuk masa depan. Artinya kalau misalkan memang kita tekun ya, berprestasi, pemerintah juga hadir di situ Pak, berarti Pak ya, betul, untuk betul sekali itu, Mas Sabto. kesejahteraan untuk para atlet-atlet, termasuk juga atlet-atlet renang. Iya, termasuk atlet renang juga, dan atlet manapun di cabang olahraga manapun seperti itu sudah mulai diperhatikan masa depannya sih itu. Seperti itu. Oke. Demikian. Jadi dari yang sudah dialami tadi ya Pak ya, kira-kira tadi kan untuk mengenai kendala itu kan tadi tidak terlalu dirasakan ya Pak ya. Nah berarti orang tua ini apakah mereka datang ke tempat pelatihan renang untuk mendaftarkan anaknya atau seperti apa Pak? Ya, kalau di olahraga renang ini memang hubungan antara atlet dengan orang tua itu memang betul-betul intens, karena seorang atlet renang yang datang ke kolam itu kebanyakan orang tuanya juga hadir di situ. Mereka menunggu latihannya, karena beberapa kelompok umur itu dia tidak bisa datang ke sendiri ke kolam, ya kan, karena usianya mungkin baru 13 atau 14 atau mungkin di bawah itu tidak boleh membawa kendaraan sendiri. Jadi orang tua selalu hadir di situ. Jadi selain berprestasi juga bisa mendekatkan orang tua dengan anaknya nih Pak. Betul, iya, betul. Mengenai dukungan orang tua, Mas Hari. Gimana nih Mas Hari? Untuk Mas Hari, bagaimana dukungan orang tua dari karir atlet renang Mas Hari sendiri? Kalau orang tua saya sih full support ya, dari segi makannya, dari segi vitaminnya juga mereka sangat-sangat support untuk saya berkarir di olahraga renang ini tentunya. Kita juga berbaur kok tentang apa pencapaiannya juga, terus juga diskusi lagi nanti kedepannya ini kamu mau ikut event apa lagi gitu, nanti bisa diamanin lah segala kebutuhan saya seperti itu. Jadi orang tua selalu support ya Mas ya, dari kecil sampai sekarang support terus. Itu berarti juga mendekatkan juga nih hubungan kita dengan keluarga, bukan hanya sehat tapi juga bukan hanya prestasi juga, tapi kedekatan sama keluarga juga terjalin juga, Mas Hari. Oke. Nah Pak, kira-kira Pak Rashid, kalau misalkan ada orang tua yang ingin memasukkan anaknya untuk jalur renang, ini seperti apa Pak? Caranya, mekanismenya, datang kemana, kemudian seperti apa? Oh ya, jadi untuk orang tua yang ingin anaknya ikut menjadi atlet renang itu banyak cara ya di situ, karena di sini ada klub-klub pembinaan itu bisa masuk di situ, langsung datang ke kolam atau melalui pihak-pihak telepon yang ada di klub-klub itu. Jadi di situ di klub itu biasanya menyediakan kelompok umur atlet yang calon atlet yang akan menjadi atlet renang gitu. Artinya dipisah-pisahkan ya Pak? Dipisah-pisahkan ya. Jadi nggak asal ini baru masuk mulai dibarengin sama dengan yang udah bisa. Iya betul. Jadi ada klasifikasi dia, ada kelas-kelas dia. Ada kelas yang mungkin kelas dasar, kelas lanjutan, sampai kelas elit gitu. Jadi ini anak ini baru masuk nih ke kelas dasar mana gitu. Oh ini usianya misalnya baru 7 tahun, kelas dasar yang memang sangat mendasar untuk di cabang olahraga renang itu diajarkan teknik-teknik yang dasar sekali gitu, seperti itu. Oke. Dari Mas Hari sendiri ya. Mas Hari, ada nggak harapan pribadi Mas Hari tentang olahraga renang ini sendiri?
Oke, harapan saya sih mungkin lebih banyak lagi atlet yang ada ya di Sumatera Selatan itu, karena yang untuk mewakili Sumatera Selatan sih cukup sedikit ya. Cukup sedikit. Iya, cukup sedikit. Jadi yang mau sampai nasional itu mungkin paling cuma 6 orang, 10 orang seperti itu. Jadi saya harap bisa mungkin jadi 20 orang gitu. Jadi Lebih bisa rame lagi. Lebih rame lagi Iya. gitu. Jadi kompetitif, sangat-sangat kompetitif. Jadi bisa meningkatkan juga dalam circle-nya itu kompetitifnya itu lebih terjalin. Betul, Oke, gitu. oke. Untuk Pak Rashid ya Pak ya, harapannya Pak bagaimana Pak untuk generasi muda di Sumatera Selatan ini khususnya Pak untuk renang ini sendiri supaya kita ini nggak cuma di Sumatera Selatan aja, nasional kalau bisa sampai internasional Pak. Harapannya seperti apa? Ya, jadi harapannya untuk atlet-atlet muda itu saya kayaknya tekunlah berlatih, kerja keras karena hasil tidak mengkhianati kerja keras gitu. Dan sebagai saya menyarankan juga, bukan menyarankan ya, dalam artian kepada pelatih ciptakanlah atlet, karena atlet itu diciptakan, bukan dilahirkan gitu. Bukan dilahirkan. Iya. Semuanya itu bisa diraih dengan latihan artinya ya Pak. Iya, semuanya bisa diraih dengan latihan kerja keras yang akan bisa menampilkan kemampuan terbaik untuk mewakili daerah maupun Indonesia seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Rashid, Sama-sama. Mas Hari sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Sama-sama. Dan pemirsa, terima kasih atas waktu yang Anda berikan kepada kami. Terus saksikan TVRI Sport setiap hari Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa saksikan 104 pertandingan Piala Dunia hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Saya Dwi Sabto Widodo mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan undur diri. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih.